Tokoh utama dalam film kali ini adalah Takuya. Seorang pria berusia 27 tahun yang tinggal di sebuah apartemen kecil di Tokyo, bersama istrinya Yukari. Takuya berprofesi sebagai desainer web. Ia mengerjakan berbagai proyek pekerjaannya di rumah. Di sisi lain, Yukari bekerja di rumah sakit sebagai perawat dan biasanya pulang terlambat ke rumah. Sehingga kehidupan pasangan ini benar-benar kontras. Mereka tidak bisa keluar dan menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Pada suatu malam, karena Takuya sibuk dengan salah satu proyeknya, Yukari yang pulang kerja dan kelelahan tiba di rumah, meminta makanan. Takuya seharusnya menyiapkan makan malam, tetapi karena ia asyik dengan pekerjaannya, ia jadi lupa. Sekarang istrinya marah. Takuya menjadi takut dan memutuskan untuk memesan makanan dari aplikasi. Namun, ketika dia membuka aplikasi yang biasanya ia gunakan untuk memesan makanan, ada pemberitahuan bahwa pengiriman makanan akan memakan waktu lebih lama, karena volume permintaan yang besar saat malam hari. Dia kemudian menelusuri Play Store, untuk menemukan aplikasi pengiriman lainnya. Hingga ia menemukan aplikasi aneh yang bernama Otodokemono. Aplikasi itu menyebutkan jika dapat melakukan pengiriman dalam waktu 2 detik saja. Awalnya ia tidak percaya dan menganggapnya lelucon, tapi karena istrinya lapar dan bisa memicu pertengkaran dengannya, akhirnya dia memutuskan untuk mencobanya. Takuya memesan 2 burger keju dengan harga yang normal. Tapi biaya pengiriman lumayan mahal yaitu sekitar 800 yen. Takuya menyelesaikan pesanannya dan menunggu pengiriman. Tak berselang lama, bel pintu berdering dan saat membuka, seorang gadis cantik masuk. Dia mengenakan topi Otodokemono dan membawa paket pengiriman di tangannya. Takuya terkejut, ia menanyai gadis itu apakah dia tidak salah membawa pesanan ke tempatnya. Tetapi gadis itu hanya menyerahkannya paket yang ia pegang dan kemudian pergi. Takuya yang masih bingung, ia kemudian membuka paket itu dan mengecek apakah burger pesanannya benar atau tidak. Setelah sedikit mengendus, dia menyimpulkan bahwa burger itu nyata dan pesanannya benar. Saat Yukari keluar dari kamar mandi, ia bersemangat untuk melihat makanannya yang telah tiba. Takuya mengatakan bahwa makanan itu datang dalam waktu 2 detik saja. Tapi Yukari tidak menganggap penting hal itu, dia kemudian mulai melahap burgernya. Mengejutkannya, burger itu rasanya enak dan Yukari sangat menikmati makan malamnya itu. Saat Yukari sedang facial, ia baru teringat bahwa pelembabnya habis. Yukari marah pada Takuya karena itu adalah pekerjaan sang suami untuk memesan barang baru. Lalu sebuah ide muncul di benak Takuya. Dia membuka aplikasi Otodokemono dan mengetik kata pelembab. Ternyata produk itu tersedia dan Takuya memesannya. Sekali lagi, bel pintu berdering seketika dan gadis yang sama mengirimkan produk yang Takuya pesan. Saat gadis pengantar itu berdiri di luar pintu, Yukari terdiam menyaksikan hal itu. Dia akhirnya percaya pada suaminya. Sejak saat itu, pasangan itu mulai menggunakan aplikasi Otodokemono setiap hari untuk membeli segala macam barang, makanan, pakaian, peralatan dapur, bahkan tisu toilet. Lambat laun, hidup mereka menjadi sangat bergantung pada aplikasi Otodokemono. Suatu hari mereka memesan stik dan ketika tiba, Takuya terkejut mengetahui bahwa stik itu terbuat dari daging sapi dan dibuat langsung di restoran Amerika. Setelah dicek, ternyata tidak ada restoran seperti itu di Jepang. Pasangan itu menyadari bahwa aplikasi tersebut bahkan bisa membawakan mereka barang-barang dari berbagai belahan dunia. Mereka kemudian memutuskan untuk membuat daftar barang-barang yang dapat dikirimkan kepada mereka. Pada awalnya, mereka mencoba mengetik 1 juta yen secara tunai, tetapi total biayanya menjadi 1 juta dan 800 yen. Tambahan 800 yen menjadi biaya pengiriman. Ketika mereka memesan, ternyata terjadi kesalahan yang menyebutkan bahwa kata kunci tidak valid. Yukari lalu mengetik pintu teleportasi, tetapi aplikasi tidak menemukan barang yang dimaksud. Yukari kemudian mengetikkan cincin kawin yang hilang setahun yang lalu. Secara mengejutkan, barang itu tersedia.
Yang lebih mengejutkan adalah harga total cincin itu hanya 800 yen, yang merupakan biaya pengiriman. Keduanya menyimpulkan bahwa aplikasi itu juga dapat menemukan barang yang hilang. Dan jika itu adalah barang yang mereka miliki sebelumnya, maka harganya akan gratis, tidak ada biaya tambahan dan hanya membayar biaya pengiriman. Setelah memesan, dalam 2 detik, gadis pengantar itu datang dan menyerahkan cincin yang sama persis dengan yang hilang setahun yang lalu. Yukari menjadi menginginkan lebih. Ia mengetik kata Meo, yang merupakan nama anjingnya yang hilang 10 tahun yang lalu. Aplikasi itu dapat menemukan Meo. Yukari lalu memesannya. Dalam waktu singkat, gadis pengantar datang membawa paket yaitu sebuah box. Yukari dan Takuya membukanya dengan gugup. Dan bukannya seekor anjing seperti yang dipesan, mereka malah menemukan pot dalam box itu. Pot itu berisi tulang yang membusuk. Mereka menjadi mengerti jika Meo sudah lama mati. Tidak mau menyerah pada sahabatnya yang telah lama hilang, Yukari kembali mengetik, Meo namun dalam kondisi hidup. Seperti dugaan, gadis pengantar Otodokemono membawa Meo dalam keadaan hidup dalam kondisi yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Takuya terdiam oleh kejadian tersebut. Ia menyadari jika aplikasi itu juga dapat memesan hal-hal dari masa lalu. Di rumah sakit, Yukari mengunjungi salah satu pasiennya, yaitu Tuan Sukamoto yang tampaknya sedang mencari arlojinya. Yukari mendekatinya dan mengatakan jika Mr. Sukamoto tidak memiliki arloji ketika dia masuk ke rumah sakit. Yukari kemudian menyarankan Tuan Sukamoto untuk membeli arloji yang baru ketika dia keluar dari rumah sakit. Tapi Tuan Sukamoto marah dengan mengatakan bahwa jam tangan itu diberikan oleh mendiang istrinya, sebagai kenang-kenangan. Yukari mulai mengenang ibunya yang sakit kala itu. Saori sang ibu juga memberinya liontin sebagai kenang-kenangan. Sang ibu mengungkapkan keinginan terakhirnya untuk melihat Yukari menikah, tetapi keinginan itu tidak pernah terpenuhi, karena sesaat setelah itu dia meninggal. Yukari yang mengingat hal itu menjadi emosional. Ia membuka aplikasi Otodokemono dan mengetikkan, ibu saya dalam kondisi sehat. Takuya yang melihat hal itu menjadi takut, ia mencoba menghentikan istrinya, karena dia percaya bahwa orang mati tidak boleh diganggu. Namun Yukari yang keras kepala tidak mau mendengarkan. Dia tetap melanjutkan pesanan. Mengejutkannya, ternyata pesanan Yukari ada. Namun, jumlah harga total sekitar 167 juta yen. Tanpa menunggu, Yukari langsung memesannya, tapi tidak ada yang terjadi. Ternyata aplikasi itu tidak akan memberikan hal-hal yang di luar dari anggaran keuangan pasangan itu. Keesokan harinya, Takuya membaca artikel tentang pemain bisbol terkenal. Dia kemudian mengetik nama pemain bisbol di aplikasi Otodokemono dan melihat harganya sekitar 3,7 miliar yen. Dia menemukan bahwa harga seseorang yang dipesan dalam aplikasi Otodokemono adalah seluruh pendapatan yang pernah mereka miliki selama hidupnya. Sementara itu, Yukari yang masih sedih karena tidak bisa bertemu dengan ibunya, berkata kepada Takuya jika mereka harus berhenti menggunakan aplikasi tersebut. Takuya setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa bulan kemudian, keduanya telah melanjutkan kehidupan normal mereka. Suatu hari keduanya ada janji untuk menonton di bioskop, Takuya menunggu istrinya datang. Ia bosan dan menelepon Yukari untuk mengetahui lokasinya. Ketika Yukari menyebutkan bahwa dia baru saja meninggalkan rumah sakit, Takuya menjadi tidak sabar. Dia kemudian membuka aplikasi Otodokemono dan memasukkan nama istrinya untuk memeriksa harganya. Secara mengejutkan, harganya gratis dan dia membutuhkan biaya pengiriman. Dia segera menekan tombol pesan, dan dalam sekejap istrinya sudah ada di depan matanya. Karena Yukari adalah istrinya dan masih tanggung jawabnya, sehingga harganya gratis dan hanya membayar biaya pengiriman. Keduanya kembali memanfaatkan fitur-fitur aplikasi Otodokemono, mulai dari pergi bekerja, pergi berkencan dan liburan. Mereka tidak perlu naik kereta api yang penuh sesak, sehingga mereka bisa menghemat banyak uang dan menghemat waktu.
Hubungan keduanya pun menjadi lebih dekat daripada sebelumnya. Di rumah sakit, Yukari mengejutkan Mr. Sukamoto dengan memberikan jam tangannya yang telah lama hilang. Mr. Sukamoto kembali bersemangat. Dia kemudian berjanji untuk membantu Yukari jika dia membutuhkan bantuannya. Di malam hari, Takuya telah menyiapkan makan malam yang indah untuk istrinya. Kali ini, dia tidak menteleportasinya menggunakan aplikasi Otodokemono, karena dia ingin mengejutkan Yukari. Namun ketika Yukari tidak segera tiba, Takuya menjadi cemas. Takuya lalu menghubungi istrinya, dan mengatakan kalau dia telah menyiapkan makan malam yang istimewa untuknya dan memintanya untuk datang lebih awal. Tetapi Yukari mengatakan, kalau dia ingin makan di restoran Prancis. Keduanya tidak ada yang mau mengalah, hingga terjadilah perdebatan dan mereka memutuskan telepon. Takuya yang marah membuka aplikasi Otodokemono untuk memesan istrinya. Dalam waktu yang bersamaan Yukari juga membuka aplikasi dan mengetik nama suaminya. Mereka berdua menekan opsi pesanan pada saat yang sama. Hal mengejutkan terjadi, keduanya tiba-tiba muncul dalam sebuah ruangan yang gelap dan memiliki beberapa pintu di dalamnya. Mereka juga tidak bisa keluar dari sana. Hal itu terjadi karena kesalahan keduanya yang memesan di waktu bersamaan, sehingga mereka dipindahkan ke tempat gelap dengan banyak pintu itu. Keduanya mulai panik, mencoba berbagai cara untuk keluar, tapi semuanya sia-sia. Saat itu Takuya mengeluarkan HP-nya dan menyadari bahwa ia mendapat panggilan dari temannya. Ia segera meminta bantuan temannya untuk mengunduh aplikasi Otodokemono dan mengetikkan namanya. Namun, ketika temannya mengetik nama Takuya dan menekan opsi pesan, total tagihan yang keluar menjadi 200 juta yen. Hal ini karena temannya bukan pemilik Takuya, jadi dia harus membayar penuh. Sekarang, tidak ada orang yang bisa dimintai bantuan lagi. Pasangan itu terjebak di tempat itu yang entah sampai kapan. 3 bulan telah berlalu, semua fasilitas dasar yang mereka butuhkan untuk hidup, termasuk anjing kesayangan Yukari sudah ada di tempat itu. Takuya kembali ke pekerjaan mendesain webnya, tetapi Yukari yang bekerja sebagai perawat tetap menganggur sepanjang hari. Satu-satunya orang yang mereka temui adalah gadis pengantar Otodokemono. Pasangan itu mulai saling menjauh. Saat Takuya sibuk dengan pekerjaannya, Meo, yang entah karena alasan apa anjing itu masih sama dan tidak tumbuh. Anak anjing itu mulai mengganggu Takuya, dan membuat Takuya marah. Dia berteriak pada Meo. Takuya kemudian menerobos masuk ke dalam kamar istrinya dan memerintahkan Yukari untuk bertanggung jawab atas anjing itu. Yukari tidak mempedulikan kemarahan Takuya, sehingga Takuya menjadi lebih marah dan menamparkan istrinya. Takuya segera menyadari kesalahannya dan mencoba menghibur Yukari. Tapi Yukari mengusir Takuya keluar dari kamarnya. Beberapa hari kemudian, Takuya yang bekerja dengan komputernya tiba-tiba mendapatkan ide. Dia mendatangi Yukari dengan surat cerai dan mengatakan bahwa jika dia menikahi gadis lain, dia dapat menggunakan aplikasi Otodokemono dan memesan Takuya secara gratis. Dan begitu dia kembali ke dunia nyata, dia akan putus dengan gadis lain itu dan kembali menikahi Yukari. Yukari ragu dan berpikir jika Takuya akan mengkhianatinya dan mulai hidup dengan istri barunya. Tapi meskipun begitu, dia menandatangani dokumen karena mereka tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, Takuya mulai mencari gadis yang cocok dengannya dan mencoba melamar secara online. Takuya menawarkan cincin yang indah kepada para wanita secara online, tetapi masing-masing dari mereka tidak mau menikah dengannya tanpa bertemu secara fisik. Dia meninggalkan mejanya dan menuju ke kamar Yukari. Tapi anehnya, Yukari tidak ada di kamarnya, lalu Takuya mencari di seluruh area dan ia juga tidak menemukan Yukari dimanapun. Takuya kemudian menelpon Yukari dan terkejut mengetahui bahwa kini Yukari telah kembali ke dunia nyata. Ternyata Yukari menghubungi Mr. Sukamoto untuk meminta bantuannya agar keluar dari tempat itu dengan memesannya melalui aplikasi Otodokemono dan membayar penuh harga yang tertera di aplikasi tersebut. Takuya kemudian meminta istrinya untuk menikah dengannya lagi dan memesannya agar ia dapat keluar dari tempat itu.
Tapi sayangnya, Yukari menolak. Sebaliknya, Yukari menyebutkan bahwa dia akan menikahi Mr. Sukamoto, karena dia kaya dan bisa memberinya kehidupan yang jauh lebih baik. Mendengar itu Takuya hancur dan dia memohon istrinya untuk kembali, tapi Yukari menutup teleponnya. Takuya kemudian membuka aplikasi Otodokemono dan mencoba memesan istrinya, tetapi harga yang tertera sekarang menjadi lebih dari 200 juta yen. Waktu berlalu begitu saja, dan Takuya tinggal sendirian di tempat itu. Suatu hari ketika gadis pengantar tiba dengan makanan yang dipesan Takuya. Takuya memohon pada gadis itu untuk menyelamatkannya, dan dia mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk kembali ke dunia nyata. Ketika gadis itu mendengar kata itu, Takuya dibawa ke tempat kerjanya yang memiliki ribuan karyawan yang mirip dengannya. Di tempat lain, Yukari bersama Mr. Sukamoto hidup bahagia. Pasangan itu juga menggunakan aplikasi Otodokemono untuk memesan barang keperluan rumah. Suatu hari, Yukari memesan wallpaper untuk rumahnya dan ketika pesanan datang, dia terpana melihat mantan suaminya, yaitu Takuya yang mengantar paket pesanannya. Demikian seluruh alur cerita film Otodokemono. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru.